Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria bersama keponakannya berkomplot mencuri sepeda motor yang terparkir di ruko di kota Makassar. Diduga karena kecanduan narkoba, seorang pemuda nekat mencuri belasan sepeda motor. BBM langka, pengiriman stok BBM di Kabupaten Bulukumba dikurangi oleh pihak Pertamina. Kelangkaan bahan bakar minyak terus terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Bulukumba. BBM jenis Pertamax menghilang, sementara stok Pertalite juga menipis dikarenakan adanya pengurangan jatah oleh pihak Pertamina. Antrian kendaraan roda 4 mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Kabupaten Bulukumba. Salah satunya di SPBU Katangka yang berada di Jalan Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale. Kondisi seperti ini terjadi sejak sepekan lalu. Antrian terjadi karena pembeli kesulitan mendapat stok bahan bakar minyak. BBM jenis Pertamax menghilang sementara BBM jenis Pertalite persediaannya telah menipis. Hal itu dikarenakan adanya pengurangan jatah dari pihak Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Pengurangan jatah di SPBU Katangka turun dari 16 kiloliter menjadi 8 kiloliter per hari. Pengurangan jatah BBM ini tentu membuat stok BBM cepat habis. Misalnya di SPBU Katangka, BBM jenis Pertalite biasanya habis hanya dalam beberapa jam saja setelah pengisian ke dalam tangki penampungan. Kami masih membutuhkan Pertamax tapi belum ada sampai sekarang terkirim. Untuk saat ini terjadi juga kelangkaan dari Pertalite yang dari 16 menjadi 8 KL. Dikurangi. Iya. Awalnya yang terkirim 16 sekarang jadi 8 KL. 8 ton, ya. Terus dampaknya bagaimana sendiri? Kendaraan biasa menumpukkah di sini? Saat ini terjadi penumpukan. Jadi mereka juga bertanya, kok cepat habis atau bagaimana? Kami cuma menyampaikan saat ini pengiriman yang terkendala. Pengurangan jatah BBM di semua SPBU yang ada di Kabupaten Bulukumba membuat warga terpaksa beralih membeli Pertamax atau memilih untuk tidak menggunakan kendaraannya. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Meski kelangkaan BBM sudah dikeluhkan warga, namun pihak Pertamina sebut stok BBM tercukupi di Sulawesi Selatan. Peningkatan konsumsi BBM diklaim jadi penyebab kelangkaan. Antrian kendaraan yang mengular di SPBU menjadi hal yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan kewalahan melayani pengisian BBM jenis solar. Bahkan beberapa SPBU sering berhenti beroperasi karena ketersediaan BBM habis. Pengecekan ketersediaan BBM pun dilakukan pihak Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di salah satu SPBU di Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Jumat lalu. Dari hasil pengecekan, Pertamina menduga kelangkaan BBM solar diakibatkan pemakaian warga yang terus meningkat. Peningkatan itu terjadi setelah adanya kebijakan penerapan pengisian BBM menggunakan sistem kode batang. Memang terjadi peningkatan konsumsi BBM. Jadi untuk Pertamax itu ada peningkatan dibanding bulan September itu sebesar sekitar 28%. Hariannya Pertamax ada kenaikan di situ. Dan ini juga akibat apa? Itu animo masyarakat. Kemarin memang sempat ada rush, ada terburu-buru dalam pembelian ketika sedang dilakukan sosialisasi pendaftaran QR Code. Pertamina menegaskan stok BBM tercukupi di Sulawesi Selatan sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pelaku penikaman yang menyebabkan rekannya tewas akhirnya ditangkap polisi. Motif penikaman dipicu aksi balas dendam karena korban pernah membenturkan kepala pelaku ke tembok.
Tak butuh waktu lama, pelaku penikaman saat pesta miras yang mengakibatkan korban tewas di sebuah gang di Jalan Beringin Raya Timur, Kecamatan Rapocini, akhirnya ditangkap Kamis lalu. Pelaku bernama Supardi alias Fadli ditangkap saat tengah berada di rumah kerabatnya di Jalan Faisal, Kota Makassar. Pelaku mengaku pernah dibenturkan oleh korban saat sedang berpesta miras, sehingga ingin membalas dendam korban. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita 1 pisau dapur yang digunakan menikam korban, 1 dompet, dan 1 unit handphone milik pelaku. Pelaku dia sakit hati karena dari pihak korban pernah membenturkan kepala pelaku ke salah satu tembok dekat rumah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di Polsek Rapocini guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya seorang pria bernama Asdar 30 tahun tewas ditikam oleh pelaku yang merupakan rekannya sendiri saat tengah pesta miras di sebuah gang di Jalan Beringin Raya Timur, Kecamatan Rapocini. Korban tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat 2 luka tikaman di bagian dada dan perut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Gagal jadi ulama, Zulfikar Ahmad Tawala kini menjabat sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran. Putra Sulawesi Selatan asal Kabupaten Goa ini akan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pekerja migran. Siapa yang menyangka putra Sulawesi Selatan asal Kabupaten Goa yang awalnya bermimpi untuk menjadi ulama, kini akan menjabat sebagai Wakil Menteri. Zulfikar Ahmad Tawala menjadi salah satu orang yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk masuk dalam jajaran kabinetnya. Rumah di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa ini pun menjadi saksi sejarah tumbuh kembang calon wakil menteri yang rencananya akan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pekerja migran. Sang keluarga pun menyambut gembira hal ini. Meskipun gagal menjadi ulama, ayah dari Zulfikar Ahmad Tawala berbangga atas prestasi yang dicapai putra sulungnya itu. Itu waktu di pesantren. Waktu di pesantren kan, saya ingin dia jadi ulama. Masukkan di pesantren. Tapi gagal menghafal Quran dengan ilmu agama lainnya. Saya bilang berhentilah. Masuk di sekolah Muhammadiyah. Supaya mengurus Muhammadiyah. Di beberapa kali kesempatan Fikar didengar bicara oleh Prabowo. Didengar memang langsung bicara aja Fikar. Zulfikar pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ketua Bidang Pemuda Perhimpunan Nelayan Tradisional Indonesia, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan kini menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kemunculan buaya di Pantai Cempai, Kota Parepare membuat aktivitas nelayan tersendat. Para nelayan khawatir buaya sepanjang 4 meter itu tiba-tiba muncul dan menyerang. Seekor buaya dengan panjang diperkirakan mencapai 4 meter muncul di sekitar perahu nelayan di Pantai Cempai, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kemunculan hewan reptil ini pun jadi tontonan warga sekitar. Tak hanya anak-anak, sejumlah warga beramai-ramai datang ke sekitar pantai untuk merekam kemunculan buaya besar ini. Pantai Cempai biasanya menjadi tempat memarkirkan perahu nelayan usai mencari ikan di laut. Sejak kemunculan buaya besar, Pantai Cempai pun sepi dari aktivitas para nelayan. Nelayan khawatir dengan kemunculan buaya 4 meter yang bisa tiba-tiba muncul dan menyerang nelayan. Bahwasanya itu buaya yang cukup besar, lumayan besar. Dan akibat muncul buaya itu memang aktivitas di sini agak sedikit sepi ya. Cuma biasanya sore-sore itu ada yang ngecek perahunya apa segala macam, sekarang enggak. Kenapa? Karena khawatir dengan kemunculan buayanya. Jadi makanya warga itu berharap ada tindakan lah ya, karena ini sangat mengkhawatirkan kemunculan buaya ini. Buaya sepanjang 4 meter itu diduga berasal dari Muara Salo Karajae yang terbawa arus ke Pantai Cempai saat cuaca ekstrim terjadi. Meski sudah hampir sepekan sejak kemunculan buaya tersebut, namun warga masih antusias untuk melihat hewan reptil tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.